Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Ini sebelumnya saya mohon maaf, sudah lama sekali saya tidak membuat video, kurang lebih 1 bulan. Karena Alhamdulillah ini kemarin saya buka kelas Zoom live bersama Mr. Wahid untuk membedah soal-soal yang ada dalam TOEFL. Dan Alhamdulillah banyak sekali yang sudah bergabung. Dan teman-teman yang mau belajar langsung dengan saya live Zoom, Anda bisa menghubungi nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Hanya dengan biaya 99.000 Anda bisa belajar dengan saya selama 1 bulan penuh, di mana nanti kita akan belajar setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis, di mana nanti 8 pertemuan itu nanti kita akan bagi atau klasifikasikan waktunya. Di situ ada 3 hari kita belajar structure and written expression, 3 hari kita belajar listening, dan 2 hari kita belajar reading. Jadi 8 kali pertemuan. Dan setiap bulannya saya akan bahas soal yang berbeda dengan tujuan supaya teman-teman bisa memperbanyak pola-pola yang ada dalam TOEFL. Menguasai banyak pola itu jauh lebih baik ketika teman-teman mau tes TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol. Alhamdulillah sudah cetak ke-6 dan sudah banyak yang lulus skor TOEFL setelah belajar dari buku saya konsep belajar TOEFL dari nol. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke belajar kita selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar, saya share screen dulu ya. Kita sudah belajar latihan soal TOEFL ini, belum saya buka ternyata screen-nya. Sebentar, saya cari soalnya dulu. Oke, saya share screen. Oke, di video saya sebelumnya sudah oke. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas soal 1 sampai soal nomor 20 dan dalam proses belajar ini kita akan lanjutkan ke latihan soal nomor 21 ya. Kita lanjutkan ke latihan soal nomor 21. Anda bisa sediakan kopinya terlebih dahulu, Anda bisa sediakan snacknya atau camilannya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan proses belajar. Oke, saya pastikan teman-teman sudah siap untuk belajar dengan saya. Kita lanjutkan ya, soal nomor 21. Rubbish asphalt can hardly be classified as cutting edge at this stage in their development. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini rubbish asphalt di sini adalah sebagai subjeknya. Can be classified, ini adalah verbnya. Hardly ini perhatikan teman-teman, hardly ini bukan adverb of manner. Jadi hardly ini bukan adverb of manner yang adjektif plus ly seperti kata easily, ini bukan. Hardly ini artinya hampir tidak, ini berarti adalah adverb of frequency. Nah, adverb of frequency berarti tingkat keseringan. Nah, ini can hardly classified as cutting edge. Nah, di sini sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Ini yang salah dari A, B, C, D, kira-kira yang mana teman-teman?
Oke, ini yang salah yang D, teman-teman. Kenapa yang D ini salah? Karena di sini there-nya ini, their development ini kan possessive adjective. Nah, development ini adalah noun-nya. Nah, pertanyaannya possessive adjective ini kembalinya kemana? Oke, ini kembalinya ke rubbish asphalt. Nah, rubbish asphalt ini kata gantinya adalah it. Kenapa? Karena di sini tidak ada S-nya. Ini kan tidak ada S-nya. Kalau ada S-nya berarti kata gantinya adalah they. Karena tidak ada S-nya, kata gantinya it, maka di sini harusnya adalah its development, bukan their development. Itu soal yang nomor 1 ya. Saya pastikan Anda sudah menguasai, baru lanjut soal nomor 2. Oke, kemudian soal nomor 22. Rhesus monkeys exhibit pattern of sinus similar to that in humans. Ini juga ini tentang apa? Ini juga pronoun reference. Nah, ini pronoun. Ini soal tentang pronoun reference ini. Ini pronoun reference. Nah, di sini subjeknya apa, teman-teman? Rhesus monkeys di sini adalah subjeknya. Karena subjeknya ini adalah they, ada S-nya, berarti kata gantinya they. Nah, teman-teman perlu catat bahwasanya they itu bukan hanya untuk orang saja. Benda pun kalau lebih dari satu, kata gantinya juga they. Nah, di sini exhibit di sini adalah verb-nya. Karena di sini kan they, makanya exhibit ini nggak ada S-nya. Berarti ini sudah oke, ini sudah oke. Pattern of sinus similar to. Nah, ini yang salah Z-nya, teman-teman. Kenapa Z-nya ini salah? Karena Z-nya ini kembali ke monkeys. Monkeys itunya jamak. Makanya di sini nggak boleh Z, tapi adalah those. Those in human. Kemudian soal nomor 23. In space with no gravity, for muscles to work against the body become weakly. Nah, ini kira-kira dari jawaban A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang D. Kenapa weakly itu salah? Karena perlu teman-teman ketahui di sini kan setelah koma the body ini adalah subjek, verb-nya adalah becomes. Nah, kebetulan verb-nya ini adalah linking verb. Nah, di sini weak-nya ini kalau weekly itu adalah weak plus li. Weak adalah adjektif, ketika tambah li jadi adverb of manner. Nah, perlu teman-teman ketahui, adverb itu menjelaskan verb. Kalau adverb menjelaskan verb, sedangkan di sini verbnya berupa linking verb, di mana linking verb itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menghubungkan antara subjek dengan komplement. Iya toh? Maka di sini weak-nya ini menjelaskan kata body. Yang lemah apa? Yang lemah adalah bukan menjadinya, yang lemah itu adalah tubuhnya. Karena di sini kalau di sini weakly ini menjelaskan become, ini maka salah. Maka yang benar ini harusnya adjektif. Yang menjelaskan kenapa? Karena adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Nah, makanya di sini yang benar bukan weakly tapi adalah weak. Nah, the body becomes weak. Nah, ini harusnya the body become weak karena weak-nya ini menjelaskan kata the body. Yang lemah itu adalah tubuhnya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian soal nomor 24. Fort Jefferson, in the dry tortage of the southern tip of Florida can be reached only by boat or plane. Ini or plane ya, ini plane. Dari hanya bisa dicapai dengan perahu dan pesawat. Dari pilihan ganda A, B, C, D, ini yang salah yang mana? Oke, ini jelas ini yang salah yang C. Reach itu kan mencapai. Nah, kalau mencapai, reach itu verb. Reach itu verb mencapai. Kalau verb berarti nggak perlu ada be. Kalau ada be, berarti di sini mungkin bentuknya adalah bentuk kalimat pasif. Makanya di sini harusnya adalah reached.
can be reached. Ini harusnya memang bentuk kalimat pasif. Kenapa? Karena hanya bisa dicapai dengan perahu dan pesawat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini harusnya bentuk ketiga ini. Harus bentuk ketiga. Kenapa? Karena bentuk kalimat pasif hanya bisa dicapai. Oke, ini mudah ini. Nomor 25. Quarter horses were developed in 18th century Virginia to race on the course shot of both a quarter of a mile in length. Nah, ini yang salah yang mana? Oke, jelas ini yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena short itu adalah adjektif, course itu adalah noun. Nah, di sini harusnya adjektif berada di depannya noun. Contoh ada kata beautiful girl, bukan girl beautiful. Lebih-lebih di sini ada of. Ketika ada of itu harus ketemunya noun. Sebelum of itu harus noun, nggak boleh adjektif. Makanya yang salah yang C. Harusnya apa, sir? Harusnya adalah short course. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya TOEFL itu mudah kalau Anda tahu caranya. Maka dari itu Anda bisa belajar dari buku saya, konsep belajar TOEFL dari nol ini akan mengajarkan Anda bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Kalau Anda sudah belajar buku ini untuk mempertajam, Anda bisa ikut kelas Zoom saya, Zoom live bersama Mr. Wahid setiap hari Selasa dan Kamis yang akan membedah contoh-contoh soal TOEFL. Dan alhamdulillah kemarin banyak yang sudah lolos, ada yang sudah terbang ke Taiwan, ada yang sudah terbang ke Jakarta untuk dapat beasiswa. Semoga teman-teman yang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, Anda bisa goal beasiswanya sehingga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Kebanggaan seorang guru adalah ketika melihat yang diajarinya bisa lolos beasiswanya. Maka dari itu, saya hanya bisa mengajari dengan sebaik-baiknya, mendoakan dengan sebaik-baiknya, semoga Anda bisa lolos TOEFL. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.